Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Yuk kita berdiri biar semangat menyambut Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Tengahkan tangannya ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mau berdiri berselawat menghormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dicintai oleh beliau, amin.
di akhirat dapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa atba'ihi wa ansarihi wa ummatihi min yaumina hadha ila yaumil ba'tsi wan nahdhah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, para asatiz wal asatizah, wabil khusus ketua DKM masjid apa namanya? Nurul Huda, cahaya petunjuk, Ibu. Jadi Ibu kalau masuk ke masjid ini kagak bakal nyasar insyaallah. Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Ghafur. Abdul Ghafur sama Abdul Rauf saudara itu. Beserta jajaran pengurus, Tuan Imam, Tuan Khatib, Muazzin Bilal, Merbot, dan seluruh para donasi pembangunan Masjid Nurul Huda yang insya Allah bulan Sri Mulut selesai. Amin. Amin apa? Amin. Mana kagak percaya? Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para ibu-ibu hajah, ibu-ibu para asatidzah. Ini memang acara kalau nggak ada ibu-ibu sepi nih. Ya harusnya nih Mas sama Pak Abdul Rauf ibu-ibu dikasih duit sarang gocap-gocap ini berjagira. Yang mulia kori kita Ustaz Cecep Sahrun yang tadi telah sama-sama melantunkan kalam ilahi dengan suara yang merdu. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, para tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan semua para umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun umatnya Rasulullah yang di neraka. Nggak ada, Bu. Walaupun sembahyangnya cuma setahun sekali, tetap dicariin sama Nabi, tetap dicariin. Ketika diubek-ubek itu neraka sama malaikat Malik, ketemu itu suara jeritan daripada ahli neraka yang ternyata itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alamatnya di Komplek Garuda. Masya Allah. Ditanya sama malaikat, ma salakakum fi saqar? Hai abang, empok atau emas, kenapa kamu sampai masuk neraka Saqar? Ini dia jujur jawab, qalu lam naku minal musallin. Saya dulu rumah dekat Masjid Nurul Huda, tapi sembahyangnya Idul Fitri doang malaikat. Kata malaikat, untung lu umatnya Nabi Muhammad. Cintanya Nabi dibandingkan dengan cintanya seorang emak, seorang ibu kepada anaknya lebih tinggi cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula cintanya seorang istri ataupun seorang suami. Cinta istri kepada suaminya, cinta suami kepada istrinya, yang katanya sehidup semati, lakinya hidup, bininya mati. Boro-boro kawin lagi, orang udah kena prostat lakinya. Cinta Nabi di atas segala-galanya ketimbang cinta umatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini ibu, bapak-bapak saya tanya,
Ngaku cinta Nabi, berapa ribu membaca selawat kepada Rasulullah dalam sehari, dalam semalam? Bu, berapa ribu baca selawat? Nabi Rasulullah. Berapa ribu kali baca selawat kepada Nabi, Bu? Kagak pernah baca selawat, kagak punya nyaut nih. Berapa kali? 100. Yang di sini berapa kali? 100. Baca selawat 100 pengen masuk surga. Ayo jawab, nyaut. Pengen masuk surga? Tapi masuk apa enggak kira-kira? Siapa yang bukain kuncinya? Insya Allah mas. Sebab Nabi tadi tuh yang sembahyang setahun sekali cuma direndam dulu di neraka. Ada harapan masuk surga. Jadi kalau ngaku cinta Nabi, baca selawat jangan 100-200. Kita malu sama ulama-ulama zaman dulu. Ulama-ulama zaman dulu yang dermawan dengan sedekahnya, yang rajin dengan sholat sunnahnya sampai ratusan rakaat, tapi masih menyempatkan waktu membaca selawat. Ada yang dalam sehari ataupun semalam 10.000 kali, ada yang 15.000 kali, ada yang sehari semalam membaca selawat 20.000 kali. Ada nggak orang sini baca selawat 20.000 kali? Berarti cintamu masih diragukan kepada Rasulullah. Yang gerbang kanan bukan Nabi Muhammad yang jaga, malah Nabi Ibrahim. Tapi gerbang kiri, gerbang neraka yang jaga Nabi Muhammad. Ibu mau tahu apa sebabnya? Mau tahu aja apa tahu banget? Begini ceritanya. Jika seandainya ada umatku yang digiring masuk ke dalam neraka, aku akan kenali mereka. Dari mana ya Rasulullah kau mengenali umatmu? Dari mukanya yang pernah terbasuh dengan air wudhu. Pas Nabi jaga di sebelah kiri, itu ada serombongan umatnya yang masuk neraka. Oleh Nabi dipanggil, ta'ali ya ummati min aina anta. Komplek Garuda kampungnya. Dan kabel. Masya Allah. Kalau kamu mau masuk neraka? Iya ya Rasulullah. Tuh, jadi Bu, Nabi jagain di sebelah kiri, takut-takut kalau ada umatnya yang masuk neraka. Nabi lain mah nggak ada tuh. Nabi lain nggak ada yang sanggup. Nabi lain pada minggir semua nanti pada yaumil mahsyar. Cuma Nabi Muhammad yang khawatir kalau sampai ada umatnya yang masuk neraka, makanya beliau jagain di sebelah kiri. Hebat gak Nabi kita? Hebat apa enggak? Sayang apa enggak? Lebih sayang mana dengan suamimu? Lebih sayang mana dengan istrimu? Waktu di mahsyar di mana adanya suamimu? Ada enggak suamimu yang menjaga dirimu agar kamu tidak masuk neraka? Wahai para bini-bini, suamimu sedang ketakutan sebab dia punya bini 4. Dia sedang disidang. Ayo orang lanang, bini 1 aja kita capek, apalagi bini 4. Kalau kaya adil boleh, kalau cuma langga doang mah jangan. Hah? Ada ale nyumpet orangnya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, boleh. Yang penting kuat hartanya, kuat mbahnya. Iya, kuat tanggung jawabnya. Sebab punya istri 1 saja, kalau istri nggak pada sholat, anak nggak pada sholat, kita orang tua jadi beban di alam kubur. Belum lagi nanti di akhirat. Na'udzubillahi min. Yang paling enak menjadi bini, paling enak jadi perempuan. Bini nggak ada kewajiban nyuruh laki sembahyang, paling ingetin doang, bang udah johor, habis itu merah nggak apa-apa. Tahu merah nggak Bu? Pergi. Seorang istri, seorang suami terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, bukan hanya sekedar nyuruh, tapi memerintah. Kamu sholat kalau ingin jadi istriku untuk sampai hari kiamat. Tapi kalau kamu tidak mau sholat, mohon maaf saja. Walaupun kamu cantik kayak Syahrini, sebulan kamu akan aku ceraikan. Kata lakinya, ya deh bang, ayo musbayang. Udah begitu jadi suami mah. Kebanyakan suami sekarang dicerain sama bini.
Banyak banget digugat cerai orang laki, na'udzubillahi min. Tapi perempuan sini mas saya kagak percaya, semuanya pada sayang sama suaminya. Mana yang belas orang kagak mau nyaut nih, jangan-jangan kagak sayang sama lakinya. Apa jangan-jangan janda semua kali? Bu, ibu sayang gak sama suami? Tapi suamimu sayang gak sama kamu? Alhamdulillah. Sehebat apapun ibadahnya seorang perempuan, kalau nggak ada dapat ridho daripada suami, surga 8-8-nya kekunci rapat-rapat. Nah ini kata dia, kalau suami saya udah mati, bagaimana? Lu datang ke kuburannya. Assalamualaikum Bang Mimun umpamanya. Kata Bang Mimun, waalaikumsalam Siti. Bang Mimun lagi ngapain itu? Lagi ngerokok. Kalau kantor di kuburan ngerokok. Seorang suami yang soleh mati bukan merupakan penyiksaan, tapi mati merupakan perpindahan dari alam dunia. Yang ketemu punya bini cerewet, di alam kubur ketemu bidadari cantik, nemenin dia sampai hari kiamat tuh Pak. Jadi kalau punya bini cerewet mendingan mati. Karena ada bini ngomel ngomel. Laki kerja pulang malam dicurigain, mampir di mana? Padahal lembur, laki libur pergi mancing, domelin. Laki di rumah dikata-kata, di rumah mulu Bang, orang-orang mau kayak gini pada mana? Gue bosan, gue ke dapur lu, gue keluar tengah lu, keluar lu lagi. Tapi kalau lakinya kagak ditanya-tanyain mulu, orang sini begitu apa enggak? Berarti lu kejem sama laki lu. Kalau kagak pernah nanya-nanyain laki mah, Bu, jadi ridhonya seorang istri ada pada dua tapak kaki suami. Makanya ntar pulang muludan, ibu suami kakinya rambet, cuci. Bang, minta redonya ya Bang ya. Pak, kalau ada bini yang berani nyuci kaki laki, suami kasih duit sehari 1 juta. Kayaknya boro-boro 1 juta, gua nganggur. Kalau ada perempuan yang berani nyuci kaki suami sambil meneteskan air mata minta ridho suami, itu istri yang kayak begitu, Masya Allah, seluruh malaikat yang ada di langit mendoakan kepada si istri tadi. Bumi yang dipijaknya memujinya, sajadah yang dibuat sujudnya menyanjungnya, surga semua merindukan istri yang kayak begitu. Ayo, kalau pengen begitu, besok pagi-pagi kaki lakimu cuciin. Kalau mau tidur cuci kaki tahu. Serius Bu, saya tanya ibu pernah nyuci kaki suaminya Bu? Belum pernah. Pantas ngejarain bagi duit. Ini ibu juga belum pernah Bu? Pernah. Nih ibu ini pernah katanya yang lakinya mati ini. Tadi kata ibu tadi, bagaimana kalau lakinya udah mati? Gampang. Bang Mimun, maafin kita, maafin saya. Waktu abang masih hidup saya ngomel. Kata Mimun, iya emang gue mati gara-gara apa? Gue mati gara-gara kena jantung, gue omelin mulu. Gue mau ngomel, gue takut galakan lu. Sedih. Ya makanya saya kemari Bang, minta redoin ya Bang. Iya. Tapi lu ngomong-ngomong udah kawin lagi belum? Kata Mimun tuh, ya Bang, asal adik datang kebayang wajah Abang saya tolak Bang. Terima kasih Siti, emang lu biar cerewet-cerewet juga setia lo sama gua gitu.
Kata umi, udah beres, baca Fatihah, doain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Ya Allah, ampuni Bang Miun, sayangin Bang Miun, rahmati Bang Miun. Jadikan kuburnya taman sorga, jangan kau jadikan kuburnya taman royal. Taman royal kok kena jajan dia bawa duit. Kalau gak berduit kalau kagak, jadikan kuburnya taman sorga. Dimaafin gak sama suaminya? Dimaafin Bu. Jadi laki masih hidup minta maaf kudu sering-sering, laki udah mati juga sama. Makanya apabila ada seorang istri yang mati duluan, itu beruntung Bu. Lakinya yang beruntung kawin lagi. Kalau suaminya memberikan ridho, walaupun ibadahnya kayak kuda zebra, tahu nggak kuda zebra? Puasa belang-belang, sholat belang-belang, ngaji datangnya pembukaan, muludan, isra, penutupan, kan belang-belang itu. Kalau suami ridho, maka Allah mengampuni dosa-dosamu. Alhamdulillah. Jadi minta ridhonya seorang istri kepada suami yang bagaimana Pak Ustaz? Yang bentuknya orang, bukan genderuwo, bukan setan, apalagi kalau hijau. Tapi kagak mau sholat Pak Ustaz, main judi habis-habisan, TV habis, motor habis, sampai saya membuat taruhan kelewatan Pak Ustaz. Judi online, judi on. Di sini ada nggak orang laki yang pada kena judi online? Banyak. Berarti pada miskin semua itu. Jangan apa? Bapak-bapak di dalam yang udah pernah ngerasain judi online, berhenti, tobat jika ada. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang main judi di sini mah. Harus sholat semua, zikir semua, baca Quran semuanya. Alhamdulillah. Bu, ini mulai sama no. Bu, surgamu di mana adanya? Ditelepakan kaki suami. Makanya kalau ibu-ibu meninggal dunia lebih dulu suaminya ridho, dosa ibu semuanya diampuni Allah Subhanahu. Walaupun suamimu ahli maksiat, sebab kalau dia belum murtad, belum pindah agama, berhak dia memberikan ridho kepada dirimu, dan berhak pula dia mendapatkan pelayanan dari dirimu. Kalau ibunya betah, kalau ibunya kagak betah, punya laki ahli maksiat, udah jelek, brengsek, belek, pendek, buketek, ibu kagak tahan, udah gugat cerai ke pengadilan agama. Boleh. Kalau tiap hari ibu diperlakukan bagaikan seperti hewan, masya Allah. Ya kan ada lelaki yang dikit-dikit ngusir, dikit-dikit nampar ya Bu ya, dikit-dikit nabok, masya Allah. Itu kasihan istri kalau sampai diperlakukan seperti itu. Kasihan kagak Bu? Kasihannya bapak kudu sayang sama istri apa ya? Ya Pak ya. Tapi Pak Ustaz saya domelin mulu, nggak apa-apa. Ntar kalau dia udah berhenti ngomel, bapak yang ngomel gantian. Sebab perempuan katanya kalau ngomel itu ngilangin unek-unek dan ngilangin capek, Ibu ya. Kalau udah ngomel hilang ya. Cuma lu kena darah tinggi, lu sakit, stroke. Lu kan udah jelek tuh perempuan, biar cakap apa gimana juga kalau stroke mah udah langsung lu demen orang, rasain lu orang ngomel mulu. Makanya jadi perempuan berusaha, dikasih duit 100.000 alhamdulillah, gopay alhamdulillah, 1 juta, tapi duitnya boleh minjem dipinjol. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seluruh alam cinta kepada Nabi, sekarang pertanyakan sama diri kita, seberapa besar, seberapa hebat, seberapa banyak cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau bapak, ibu semuanya mengaku sangat mencintai Nabi, sekarang tanya lagi, berapa ribu sholawat dalam sehari, dalam semalam yang kita baca untuk menyanjung, memuja, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi laka syafa'ah wa hadha maqlami. Ya Nabi semuanya, ya Rasul, ya Nabi laka syafa'ah wa hadha. Ayo sama-sama. Antal murtaja yaumaz ziham isfa'lana ya khairul anam. Semuanya. Antal yaumaz ziham isfa'lana ya khairul anam lana ya habib. Mas Ahmad belum sono ya. Semangat dong. Ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Ibu cinta Nabi, bapak cinta Nabi, mulai entar coba jajal baca salawat 10.000 habis sholat subuh. Ya, 10.000 salawat sallallahu alaihi Muhammad. Salawat Jibril pakai tasbih apa namanya? Yang dipencet-pencet apa namanya itu? Ya digital, cepet itu Bu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngantuk. Lah kalau tasbih digital mah nggak bakal hilang nomornya. Ambil lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba nyampe nggak 10.000? Tabungan amal emang miskin, kagak punya duit. Bener nggak? Musdekah kayak orang kaya kagak bisa. Sedekah sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau sehari 10.000, sebulan udah berapa Bu? Sebulan berapa? Sehari 10.000, sebulan berapa? 300.000 ya? Hah? 300.000 sholawat. Kalau sampai setahun 3 juta sholawat lebih. Puluhan juta kalau seumur hidup. Dari mulai malam ini umpamanya kita meninggal nanti umur 90 tahun, miliaran sholawat yang kita baca berhak nanti dipanggil. Hei jamaah Masjid Nurul Huda, ta'ali hina. Dipanggil sama Nabi. Segitu banyaknya orang pengen ngarap dipanggil Nabi. Ibu dipanggil sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Masya Allah, tidak ada keindahan sebelum melihat surga, melihat mukanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sanggup dikir selawat 10.000? Insya dicoba. Malu sama ulama-ulama zaman dulu. Malu, ibu ya, Pak ya. Malu kita main HP kuat berjam-jam, ngobrol kuat berjam-jam. Sallallahu alaihi Muhammad kalau dibaca cuma 1 jam, masa nggak kuat? Katanya cinta sama Nabi. Bukankah bapak-bapak waktu pacaran sama si Inam, Masya Allah, gunung kan didaki, lautan kan kuseberangi, kobaran api aku lewati. La ilaha illallah. Pengen merebut cintanya si Inam. Padahal si Inam kalau bapak mati kawin lagi dia sama si Ican. Rasulullah cintanya nggak pernah mati.
Sampai kadang-kadang yang mencintainya meninggalkannya, tetap dicari nanti di hari kiamat untuk diajak masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Itulah nabimu, itulah junjunganmu, itulah qudwahmu Rasulullah sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu tadi dibaca Ustaz Cecep Sahrun. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi penebar cinta, penebar kasih sayang. Walaupun yang kau cintai kadang-kadang meninggalkanmu, tapi kau tetap meraihnya untuk kau selamatkan agar tidak menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ilahina fisil kuraba minal asina wal adba wa kul libali yadi wa bi'an lil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang bersedekah untuk maulidnya Nabi diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua panitia Bapak Haji Abdul Ghafur beserta jajaran Abdul Ghafur Muluk, semoga diberkahi rahmati selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masjid cepat selesai menjadi masjid yang dicintai oleh para jamaahnya dengan syiar salat jamaah, syiar pengajian, baik pengajian kaum ibu, kaum bapak, pengajian remaja ataupun anak-anak, insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah yang tadi saya sampaikan, dan akhirnya saya tutup dengan ucapan syukran wa dumtum fi khairin wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.